Antasari Azhar meminta Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono jujur atas kasus yang pernah membuat dirinya ditahan selama 8 tahun. Antasari juga mengaku Haritanu Sudibyo pernah menemuinya dan menyampaikan pesan agar tidak menahan Aulia Pohan. Antasari Azhar mengungkapkan hal ini usai melaporkan kembali kasus kriminalisasi yang dialaminya ke Bareskrim Mabes Polri Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Antasari, Haritanu Sudibyo datang ke rumahnya atas perintah Cikeas. Haritanu meminta Antasari tidak menahan besan SBY Aulia Pohan. Kalau sekarang Anda meminta, enggak ada. Kenapa saya katakan gitu? Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Siapa di Cikeas? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan. Itu ya. Nah, karena saya bawa misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak, bagaimana katanya gitu kan. Waktu malam itu, saya bilang saya ini sudah memilih memilih profesi penegak hukum kok, resiko apapun saya terima. Dan saya selalu ngomong hari ini. Antasari Azhar meminta Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono jujur atas kasus yang pernah membuat dirinya ditahan selama 8 tahun. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Partai Demokrat? Kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore Mbak Ratu Nabila, selamat sore juga Iya. semua penonton CNN Indonesia. Ya. Kita sudah mendengar pernyataan dari Antasari Azhar. Kemudian apa tanggapan dari Pak SBY dan juga Partai Demokrat terkait pernyataan ini? Ya, ini sangat baru. Barusan saya mendapatkan kabar dan ini baru saya ceritakan di CNN Indonesia. Nanti malam, insya Allah sebentar lagi Pak SBY akan memberikan statement langsung. Ya, jadi ditunggu saja statement langsung dari Pak SBY. Tetapi sebenarnya tadi kita juga sudah bicara, ya artinya tidak baguslah sebenarnya di saat ujung dari hari terakhir hari tenang ini, terutama untuk 101 pilkada di seluruh Indonesia, tiba-tiba ada sesuatu yang menurut saya tidak pas gitu disampaikan. Namun Partai Demokrat dalam hal ini di bawah pimpinan Pak SBY itu menyerahkan urusan ini sebenarnya ke kepolisian. Jadi artinya biarkanlah Pak Antasari itu fokus terhadap permasalahannya di kepolisian. Dan yang menarik adalah kebetulan dulu kalau kita ingat saat kasus yang kemudian melibatkan Pak Antasari dan sudah sampai proses hukum dan proses hukumnya pun sudah inkrah sampai dengan PK, artinya sudah melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kemudian sampai dengan peninjauan kembali. Awalnya kasus itu disidik oleh Pak Muhammad Iryawan. Nah, kita tahu sekarang Pak Muhammad Iryawan itu kan kebetulan Kapolda Metro Jaya sekarang. Jadi sebenarnya Pak Antasari nggak usah jauh-jauh lah gitu ke Pak SBY, ya terlalu tinggi mungkin gitu, nggak usah ke Pak SBY. Selesaikan urusan di pihak kepolisian dan kami sepakat untuk kemudian mendorong Pak Antasari fokus di kasusnya. Namun demikian nanti biarkan ketika supaya lebih clear Pak Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang akan memberikan statementnya. Baik Pak Suryo, namun Antasari menyebutkan bahwa SBY ini mengetahui betul perkara tersebut dan juga berbuat sesuatu waktu itu. Apa yang kemudian diperbuat dan diketahui oleh Pak SBY menurut Pak Roy saya kira sendiri? kita mengenal dalam prinsip hukum, ya siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jadi menurut saya silahkan Pak Antasari menyampaikan bukti-bukti itu, apalagi tadi menyebut nama lain ya, itu nama Pak HT segala juga disebut. Nah ini saya kira sudah semakin banyak yang bisa memberikan klarifikasi. Sekali lagi dari kami, dari Partai Demokrat menjunjung tinggi kebenaran. Jadi artinya biarkan saja Pak Antasari fokus di case-nya, di kasusnya, di kepolisian. Apalagi sekarang kepolisian di Polda Metro itu orang yang sangat mengerti kasusnya. Jadi ibaratnya kalau dengan istilah yang sekarang itu, kenapa bola harus kenapa barangnya dikirim ke Pak SBY gitu ya gitu. Jadi barangnya biarkan di kepolisian saja. Namun demikian biar lebih jelas, biar lebih pasti
kami juga tidak akan komen terhadap disebut-sebutnya Pak Haritanu, tapi nanti Pak SBY akan memberikan press statement-nya setelah sebenarnya kami ini malam ini sedang zikir, ya, sedang memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar besok pelaksanaan pilkada khususnya memang di DKI, tapi di 100 wilayah yang lain di Indonesia itu berjalan aman dan lancar. Tapi karena harus ada yang dijawab, ya maka nanti jangan kemudian dianggap kalau nanti Pak SBY memberikan statement itu kemudian sudah dirancang sejak awal. Sama sekali tidak. Ini saya juga lagi meluncur ke kediaman Pak SBY di Mega Kuningan, dan acara malam hari ini sebenarnya adalah untuk kami melakukan zikir bersama suksesan pilkada serentak besok pagi, Pak. Iya, jadi menurut Pak Suryo dan juga yang sudah dibahas begitu dengan Pak SBY sendiri, ini tidak benar begitu kesaksian dari Antasari Azhar? Posisinya tidak untuk membenarkan atau tidak untuk menyalahkan statement Pak Antasari, tetapi lebih meluruskan atau lebih memfokuskan kepada siapa yang menangani siapa. Jadi artinya kalau dulu Pak Antasari menangani adalah kepolisian, ya silakan saja ke kepolisian, gitu. Ibaratnya fokus saja ke masalahnya, tidak perlu harus menyenggol kanan kiri, apalagi ini di tengah-tengah suasana pilkada damai yang kita wujudkan besok pagi. Jadi itu posisi kami, Mbak, gitu. Tapi nanti secara tegas dan jelas Pak SBY juga akan menyampaikan press statement-nya. Baik, apakah kemudian Pak Roy sendiri melihat ada motif lain di balik pengakuan Antasari ini? Saya kira rakyat Indonesia sudah sangat cerdas ya untuk bisa menilai. Saya juga tersenyum ya harus melihat begitu, karena mungkin publik sekarang sudah bisa menilai sendiri kenapa kemudian setelah proses gerasi itu diberikan, kemudian ada pertemuan dan itu kan tertutup betul gitu ya. Tapi kan kita melihat ada foto yang beredar gitu, sengaja pintunya dibuka, dan setelah itu Pak Antasari hadir pada saat debat paslon yang kedua akhir Januari yang lalu, dan kebetulan beliau juga duduk di barisan pendukung paslon yang lain ya gitu. Kan itu tidak dan beberapa waktu kemudian itu juga mendengar di berbagai pengakuan di online gitu bahwa beliau akan masuk ke salah satu partai politik. Jadi saya kira ini sudah sangat clear ya. Publik Indonesia saya kira bisa melihat dengan jelas pengakuan atau katakanlah statement Pak Antasari sekarang. Kalau saya orangnya fokus saja, kalau saya orangnya saja, ya kalau memang orang ini ingin masuk ke partai politik silakan saja gitu ya. Tetapi itu kan hak pilihan politik orang, tidak perlu kita mengarahkan. Tetapi kan kita juga tahu bahwa urusan hukum biarlah ditangani secara hukum, apalagi hukum yang menjerat Pak Antasari itu kan sudah level yang sebenarnya sampai ke tahap putusan tertinggi. Sudah inkrah di putusan tertinggi, yaitu peninjauan kembali. Walhasil ternyata Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia memberikan gerasi, itu lain soal ya gitu. Tetapi artinya kami dari Partai Demokrat menghormati apapun putusan dari Pak Jokowi Presiden kita sekarang. Namun demikian ketika kemudian disangkut-sangkutkan, apalagi dengan sengaja press conference tadi disampaikan pada hari terakhir di ujung hari tenang ini, kami tidak tidak kemudian katakanlah terpancing untuk ikut-ikut ya gitu. Jadi kalaupun Pak SBY katakanlah malam hari ini memberikan statement, dan banyak di antara pengurus Partai Demokrat yang ada di samping beliau nanti malam, itu memang malam ini memang sudah zikir gitu ya. Jadi artinya memang kebetulan di rumah beliau di Mega Kuningan memang ada zikir, dan zikirnya demi kedamaian pilkada serentak di 101 wilayah, utamanya Jakarta besok pagi. Jadi kami tidak menyiapkan khusus press conference ya gitu untuk malam nanti. Kebetulan saja karena Pak SBY sedang mengadakan zikir, selain zikir di Mega Kuningan juga akan ada zikir juga, doa bersama di Wisma Proklamasi di posko pemenangan. Maka ya kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar Indonesia bisa melampaui tahapan ini dengan sangat baik. Itu, Mbak. Baik, kemudian adakah nanti langkah hukum yang akan dilakukan Pak SBY dan juga Partai Demokrat terkait dengan pengakuan Antasari hari ini? Nah, kalau itu kita tunggu saja statement dari Pak SBY nanti malam ya. Saya tidak ingin offside ya gitu, karena meskipun sebenarnya kita tahu apa yang akan dilakukan, tetapi artinya biarkan saja prosesnya berjalan dengan baik, dan kepolisian biar fokus juga menangani. Saya kira ini bola sudah diberikan ke kepolisian ya gitu. Dan saya juga melihat atau kita juga mendengar minggu yang lalu bahkan
Pak Argo, Kepala Biro Humas Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan perkembangan kasus Pak Antasari yang kemudian kalau itu harus meretrieve kembali mulai di short message services karena waktu itu belum ada WA, belum ada BBM ya, waktu itu kan masih pakai SMS ya, itu tentu membutuhkan effort yang tidak mudah untuk dari operator. Tapi saya kira itulah urusan Pak Antasari. Silahkan saja dengan kepolisian. Kami dari Partai Demokrat menghormati hukum dan yang penting itu dicatat Pak SBY tidak pernah melakukan intervensi apapun dalam kasus apalagi sampai dengan tadi yang disebut silahkan dikonfirmasikan sendiri. Gitu. Baik Pak Rosuryo, terima kasih. Nanti kita akan menunggu bagaimana Pak SBY sendiri yang akan menyampaikan konferensi persnya. Baik, terima kasih.